Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feren Tanara, Associate Solutions Architect di AWS Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang strategi disaster recovery di AWS dengan menggunakan tools Elastic Disaster Recovery atau biasa kita singkat EDR. Elastic Disaster Recovery menggunakan block level replication dan aplikasinya tidak perlu menyala sehingga dapat menghemat biaya karena biaya yang dikeluarkan untuk full recovery site hanya saat melakukan drill atau recovery saja dengan menjamin RTO dan RPO tetap minimal. Mari kita saksikan demo tentang Elastic Disaster Recovery berikut ini. Sekarang saya akan mendemokan failover menggunakan Elastic Disaster Recovery, salah satu pilihan untuk Pallet Light Strategy. Jadi, di sini ada dua site, yaitu on-premise environment dan AWS environment. Di on-premise, saya men-set di region Sydney, dan untuk AWS-nya ada di region Singapura. Jadi, tujuan kita adalah memfailoverkan website dari on-premise ke region Singapura. Jadi, website ini akan developerkan menggunakan Elastic Disaster Recovery. Nah, karena ada dua region, maka kalau website tereplikasi melalui internet, maka jalurnya akan tidak aman. Sehingga di sini kita akan membangun juga koneksi dari on-premise ke AWS environment menggunakan site-to-site VPN. Sehingga saat memfailoverkan, website ini akan melalui jalur VPN dan akan tereplikasi di AWS environment. Nah, pertama-tama berarti kita akan membangun site-to-site VPN-nya terlebih dahulu. Untuk VPN di AWS, kita hanya perlu membuat virtual private gateway dari sisi AWS dan customer gateway dari sisi on-premise. Di sini customer gateway kita assign IP router dari on-premise, virtual private gateway akan di-attach ke VPC, dan lalu kita akan membuat site-to-site VPN connection. Nah, misalnya kita ingin memping terlebih dahulu dari server di luar VPC-nya VPN, maka saat kita mencoba untuk memping, maka tidak akan ada respon. Nah, kita akan coba untuk menjalankan IPsec dari VPN, start IPsec. Lalu saat kita melihat statusnya, status IPsec, maka sudah aktif dan running. Saat kita melihat ke tunnel details, statusnya harusnya dari down akan berubah menjadi up. Di sini mengindikasikan bahwa tunnelnya sudah terestablish. Saat kita mencoba untuk memping, misalnya private VPN di private subnet, maka akan ada respon menunjukkan koneksi VPN dari on-premise dari Sydney ke Singapura sudah berhasil. Apabila kita juga mencoba traceroute, maka tidak ada intermediary, langsung dari sisi on-premise langsung mengarahkan ke sisi AWS. Berarti di sini VPN-nya sudah terhubung. Tugas selanjutnya adalah untuk memfailoverkan website menggunakan Elastic Disaster Recovery. Untuk membuktikan bahwa data-data yang tereplikasi akan tereplikasi secara utuh, kita akan membuka servernya website, dan di sini bisa dilihat ada beberapa file. Kita akan mencoba untuk menambahkan file nano test file dr.txt. Kita akan mengisi suatu testing file for Elastic Disaster Recovery. Kita save. Lalu kita coba untuk mendelete salah satu folder di sini. Misalnya kita delete folder img. Lalu saat kita melist lagi, folder img sudah hilang dan test file dr sudah ada filenya di server yang akan kita replikasi.
Untuk melakukan replikasi, untuk melakukan failover, hanya perlu masuk ke konsolnya Elasticsearch, menginstall agent, dan di sini kita bisa langsung memilih antara initiate drill atau initiate recovery. Dan kita akan mencoba untuk memfailoverkan website-nya. Nanti akan muncul di recovery job history di sini. Nah, recovery sudah berhasil, dimulai di menit 55 dan selesai di 00, berarti hanya memerlukan 5 menit untuk melakukan failover. Berarti di sini sudah terbukti RTO milik Elastic Disaster Recovery atau Pilot Light minutes to hour. Nah, sekarang kita akan membuktikan RPO-nya, Recovery Point Objectives-nya. Jadi kita akan masuk ke server baru yang terbuat hasil failover, dan saat kita melist, maka munculnya juga sama seperti server on-premise kita. Ada test file, isinya testing file for Elastic Disaster Recovery, image foldernya juga sudah hilang, dan apabila kita mau melihat lagi websitenya, kita akan start httpd, kita melihat public IP-nya, maka website sudah berhasil terfailover secara keseluruhan. Nah, karena website tetap terkoneksi melalui VPN, maka sebenarnya kita masih bisa nih berhubungan dengan on-premise resources. Saya membuat private subnet server untuk test ping. Kita mau mencoba untuk memping dari server yang telah terfailover ke on-premise private subnet, maka telah terrespon. Sekian demo Elastic Disaster Recovery untuk failover menggunakan VPN di AWS. Terima kasih semuanya, sekian demo kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.